Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, kembali lagi bersama kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan modul ujian praktek kami. Yang pertama kami akan mempresentasikan dulu modul ujian praktek tentang mata pelajaran ilmu hadis. Di sini dapat dilihat dari cover kami, modul ujian praktek kami mengambil tema tinjauan hadis dan fikih mengenai hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran dalam kurung termasuk Al-Fatihah untuk mayit atau jenazah. Tugas ini disusun sebagai syarat tugas ujian praktek, juga sebagai syarat untuk kita mengikuti asesmen akhir semester mata pelajaran ilmu hadis. Selanjutnya di modul kami dan tinjauan menghadiahkan bacaan Al-Quran dalam kurung termasuk Al-Fatihah untuk mayit. Ya, selanjut saja. Di modul kami akan terdapat daftar isi. Daftar isinya termasuk ada cover, kata pengantar nantinya, ada daftar isi anggota kami. Bab satunya terdiri dari latar belakang masalah yang kami akan bahas, kedua rumusan masalah yang akan kami jawab, tujuan penulisan, selanjutnya manfaat dari penulisan penelitian kami. Selanjutnya di bab 2 akan masuk ke pembahasannya ada analisis hadis yang berkaitan, yang kedua ada tafsir hadis dan titik sanad, yang ketiganya adalah pendapat para ulama, dan terakhir adalah daftar mustaqah. Di bab 3-nya ada penutup, ada kesimpulan dan dokumentasi presentasi di akhir, serta nanti ada pertanyaan jawab dan lanjut penutup. Lanjut, kami akan masuk dulu memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Nabil Alihar. Nama saya Muhammad Faris. Nama saya Muhammad Al-Fazla. Nama saya Muhammad Fadil. Ya, itulah anggota kelompok 4 untuk ilmu hadis. Selanjutnya yang belajar tentang keagamaan harus tahu dulu ketika mengamalkan sesuatu, karena takutnya nanti, karena kalau kita mengamalkan hadis dari apakah dulu maka rada tidak ditolak. Namun sudah amalan kita tidak sampai, maka kita harus ittiba kepada Rasulullah. Berikut nanti kita jawab kami akan tangguhkan nanti di akhir setelah kami menjelaskan yang dari tafsir. Terima kasih atas perhatian waktunya. Kami akan masuk ke pelajaran ilmu hadis. Jadi apakah itu berbeda kualitasnya? Berbeda kualitasnya kan kayak misalnya kalau keluarga asli yang nggak akan ada kayak dari tadinya ada kedekatan emosional gitu antara ibu dan anak tadinya gitu. Terus kan itu orang lain gitu. Oh, itu kan orang lain. Pahala Al-Fatihah tapi pahala walaupun sholat. Nah, bagaimana hukum apabila anak menyuruhkan kepada ustaz membaca doa? Hari kalau menghadiahkan pahala bacaan tidak bisa, tapi untuk doa bisa. Jadi yang tidak boleh itu memutuskan surat dalam Quran untuk pahala kepada mayit, tapi untuk mendoakan kan boleh. Kan dalam salat jenazah itu doa semua kan. Termasuk dalam Allah itu kan doa diperbolehkan kalau doa, tapi kalau harus memutuskan ayat Quran tanpa dalil yang sahih tidak diperbolehkan. Ayat itu bukan menghadiahkan Fatihah. Ketika kita membaca Fatihah bagus nih, kita disuruh sama orang tua dulu ngaji. Nah, kita bisa baca Fatihah jadi waladun sholihin. Pahala yang nyampe itu bukan pahala Fatihah kita, tapi pahala waladun sholihin kita karena kita bisa pandai mengaji ya. Nah, maksudnya itu mah dalil yang umum ya, tapi yang tidak yang anak yang soleh, pahala jariah, pahala jariah dan ilmu yang bermanfaat. Bisa dua kan, bisa ilmu bermanfaat dan itu jelas tidak. Nah, jadi si RT dapat ke pahala selanjutnya gitu. Si orang tuanya Si anaknya jadi tetap bisa mengajarkan pahala itu ketika bahwa orang tua anak karena kan dia sudah berusaha jadi orang gitu.
untuk orang lain, walaupun orang lain yang mendoakan ya sama saja mereka nama. Untuk masalah baca ya harusnya dalam pandangan umat muslim ini ya, untuk doa sebenarnya itu adalah khusus untuk diri sendiri ya, apalagi kepada orang tua tidak usah untuk menyewa pada ustaz misalnya, karena kan redaksi doa itu ketika bukan dalam sholat boleh dengan membaca kita sekali-kali. Nah yang harus kita garis bawahi, apakah ini menjadi pahala waladul soleh? Bisa saja anak ini bisa saja ya kepada ustaz membayar ini, bisa ustaz mendoakan ini boleh saja bisa jadi waladul soleh berarti ada orang, tetapi lebih baik untuk masa untuk orang tua kita membayar kepada orang lain, lebih kan kita yang dibesarkan juga bukan orang lain. Jadi untuk doa kita jangan dibatasi hanya kepada para ustaz yang bisa berdoa untuk mayit, tidak bisa. Padahal semua orang bisa, karena redaksi doa itu bisa saja tidak bahasa Arab karena bukan di luar sholat. Jadi kita jangan takut kalau tidak bukan ustaz yang memimpin doa tidak akan sampai atau tidak lebih benar atau tidak afdol. Jadi jangan takut tidak afdol kalau bacaan doanya bukan dari ustaz gitu. Intinya kalau kita mau membacakan doa mengirim pahala, mengirim doa untuk orang tua lebih baik oleh kita sendiri sebagai anaknya yang dibesarkan dari kecil. Tidak usah minta kepada ustaz. Kalau mau pun boleh saja, tapi kita dikawin nanti oleh kita sebagai anaknya. Ya, intinya bukan hanya pahala, intinya ya. Jadi pahala walaupun kalau itu